kami dari mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Kami diberi tugas per kelompok dengan mata kuliah penyuluh pertanian terkait wawancara terhadap petani dan penyuluh. Adapun dosennya yang bernama Insinyur Rasmaida Rasid MM dan asisten praktek lapannya yang bernama Rismala Dewi Maskar STP MSI. Saya Lisda Mentinur dengan stambuk 083 2019 0185. Saya Vivi Nur Fadila stambuk 083 2019 0170. Saya Nurahyani Mutfa dengan stambuk 083 2019 0207. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memaparkan hasil wawancara saya kepada salah satu petani yang ada di Desa Tanri Jangkea, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Tanggal wawancara saya tanggal 19 bulan November tahun 2020. Beliau ini bernama Pak Musa, umur 50 tahun, pendidikan formalnya SMP, tanggungan keluarganya 2 orang, dan pengalaman usaha bertaninya selama 30 tahun. Terus pekerjaan sampingannya tidak ada. Beliau ini pernah mengikuti kursus atau pelatihan selama 3 jam, pelaksananya di masjid. Dan nama pelatihannya ini penanaman padi. Manfaatnya mempelajari cara penanaman padi yang baik. Deskripsi usaha padi ada 4, yaitu hektarator, jumlahnya 1, fungsinya untuk dapat mengelola tanah. Yang kedua, cangkul, jumlahnya 2, fungsinya untuk meratakan tanah atau proses pengolahan tanah. Yang ketiga, parang, jumlahnya 2, fungsinya alat potong. Yang keempat, motor, jumlahnya 1, fungsinya untuk mengangkut padi yang sudah dipanen. Usaha tani, yaitu luas lahannya cuma 1 hektar dan status lahannya milik sendiri. Uraiannya ada 5. Yang pertama, produksi. Saya produksi itu satuan kilo atau karung, jumlah fisiknya 4.000, harga satuannya 4.900, terus totalnya 19.600. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel ini dibagi 3, yaitu benih. Benih itu satuannya kilogram, jumlah fisiknya 20 liter, harga satuannya 135, totalnya 2.700.000. Pupuk dibagi menjadi 4, yang cuma dipakai sama beliau ini cuma 3. Yang pertama, urea, SP36, dan KCL. Urea ini satuannya kilogram, jumlah atau fisiknya 200 kg, harga satuannya 15.000, totalnya 3 juta. SP36 ini satuannya karung atau kilo, jumlah fisiknya 2, harga satuannya itu 260, totalnya 520. KCL satuannya kilogram, jumlah fisiknya 100, harga satuannya 10.000, totalnya 1 juta. Yang ketiga, pestisida yang cuma dipakai bapak ini cuma 1, yaitu tabas. Harganya sesatuannya cuma botol atau kilogram, tapi jumlah fisiknya itu 3 botol dipakai. Harga satuannya 58.000, totalnya 174. Upah tenaga kerja terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, pasca panen, dan bapak ini tidak memakai upah tenaga kerja. Yang ketiga, biaya tetap terbagi menjadi 2, pajak lahan dan penyusunan. Beliau juga tidak memakai ini. Yang keempat, total biaya produksi. Biaya produksi dari uraian yang kedua dan ketiga, tapi yang ketiga tidak memakai kosong, jadi cuma uraian kedua dijumlahkan menjadi 7.394. Yang kelima, pendapatannya cukup lumayan, yaitu 12.206.000. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Kata beliau ini 30 juta kurang lebih. Dan berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Beliau ini tidak memiliki kerja sampingan, cuma di rumah.
Yang ketiga, komponen teknologi sistem tanam Jajar Legowo. Langkah 1, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman Legowo? Bapak ini pernah dengar ya? Ya. Sejak tahun berapa? Bapak bilang 2010. Dia mendengar dari PPL. Nomor 4. Apakah Bapak melakukan sistem tanam Legowo? Bapak itu pun menjawab iya. Alasannya karena ingin mencoba tanaman baru. Nomor 7. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Beliau pun menjawab iya. Dia mengikuti penyuluhan tidak menentu dan tempatnya di kantor PPL atau sawah. Nomor 8. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Beliau pun menjawab 1 kali sebulan. Nomor 9. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Racun. Nomor 10. Apakah yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Berdiskusi kepada PPL. Nomor 11. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Dan dia pun menjawab tentang penguasaan materinya itu kurang lebih bagus, terus penguasaan tekniknya baik, terus penguasaan lapangannya cukup baik. Penyuluhan pertanian, dia pun menjawab mudah dimengerti, alasannya mudah dipahami saat materi pemupukan. Nomor 13. Menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah A. Tatap muka secara langsung, alasannya lebih mudah dipahami secara jelas. Nomor 15. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada siang hari, alasannya istirahat. Kalau pagi banyak kegiatan di sawah. Terus nomor 15. Bapak pernah mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri, tidak dipaksa. Terus 16. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan ini agar wawasannya luas. Nomor 17. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Beliau menjawab terkait puput. Nomor 18. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Pernah, alat berupa uang. Nomor 19. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini agar lebih banyak turun ke sawah dengan materi terus? Harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah agar pemerintah lebih memperhatikan lahan sawah para petani, apalagi yang kurang air. Saya akan memaparkan terhadap salah satu petani di Desa Tandrijangkean, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Nama petani yaitu Alimuddin, umurnya 44 tahun, pendidikannya SMA, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 15 tahun. Pekerjaan sampingan tidak ada, pendidikan non formal atau pelatihan atau kursus yang pernah diikuti yaitu penanaman padi, lamanya 3 jam, pelaksanaan di masjid, manfaatnya untuk mempelajari cara penanaman padi. Deskripsi usaha tani padi: 1. Sarana pendukung yang dimiliki: gudang tidak ada, lantai jemur tidak ada, hand traktor 1, fungsinya untuk mengolah tanah dan mempermudah pekerjaan petani. Bajak tidak ada, caru tidak ada, cangkul 1, mengolah tanah menggunakan kemampuan tangan manusia dalam menarik dan mengaduk tanah. Thresher tidak ada, parang 1 untuk memotong, motor 1 untuk mengangkut hasil panen. Usaha padi pada sistem tanaman Jajar Legowo: luas lahan 1 hektar, status lahan hak milik, uraian terdiri dari 5, yaitu 1. Produksi, satuannya kilo, jumlah fisiknya 3.750 kilo, harga satuannya 4.900, totalnya 18.375.000. Biaya variabel terdiri dari 3. Yang pertama benih, satuannya liter, jumlah fisiknya 20 liter,
harga satuannya 135.000, totalnya 2.700.000. Pupuk terdiri dari 4, cuma yang dipakai 3, yaitu urea, SP36 dan KCL. Urea terdiri dari satuannya kilo, jumlah fisiknya 200 kilo, harga satuannya 15.000, totalnya 3 juta. SP36 satuannya karung, jumlah fisik 2 karung, total harga satuannya 265.000, total nilainya 530.000. KCL satuannya kilo, jumlah fisiknya 100, harga satuannya 10.000, total nilainya 1 juta rupiah. Pestisida yang dipakai yaitu hama atau posting, satuannya botol, jumlah fisiknya yang dipakai 2 botol, harga satuannya 75.000, total nilainya 150.000. Yang kedua tabas, satuannya botol, jumlah fisiknya 2, harga satuannya 58.000, total nilainya 116.000. Upah tenaga kerja yang terdiri dari pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen dan pasca panen tidak ada. Total biaya variabel. Yang ketiga biaya tetap yang terdiri dari pajak lahan dan penyusutan tidak ada. Total biaya tetap. Yang keempat total biaya produksi yang terdiri dari tabel 2 dan tabel 3 sama dengan 7.496.000. Pendapatan hasilnya 10.795.000. Berapa besar pendapatan sebagai petani dalam semusim? Yaitu 25 juta kurang lebih dalam semusimnya. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Tidak ada. Komponen teknologi sistem tanaman Jajar Logowo. 1. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman Logowo? Bapak menjawabnya ya. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2010. Dari siapa yang mendengar? Dari tokoh masyarakat. Apakah Bapak melakukan sistem tanaman Logowo? Beliau menjawab ya. Alasan beliau karena percobaan garis jarak 10 cm. Yang ketujuh, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Beliau menjawab ya. Jika ya, berapa kali mengikuti? Beliau menjawab tidak terhitung. Dan lokasi kegiatan penyuluh pertanian biasanya di kantor PPL atau masjid. Yang kedelapan, berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Beliau menjawab 1 kali dalam sebulan. Nomor 9, jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa yang diberikan oleh PPL? Beliau menjawab materi hama dan materi racun. Yang ke-10, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Beliau menjawab memberi solusi agar masalah petani cepat selesai. Yang ke-11, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL, baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Dari kemampuan PPL dari penguasaan materi sangat bagus, penguasaan teknik cukup bagus, penguasaan lapangan bagus, wawasan tentang kegiatan usaha tani bagus. 12. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Beliau menjawab mudah dimengerti, alasan beliau mudah diterapkan. Yang ke-13, menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti? Beliau menjawab metode kelompok. Alasan beliau agar mudah diterapkan saat penyuluhan, memberi materi dan teori. 14. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan? Beliau menjawab pada siang hari. Alasan beliau karena masuk jam istirahat dan petani tidak turun ke sawah. Yang ke-15, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Beliau menjawab kesadaran sendiri. 16, bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Beliau menjawab mengajaknya agar bisa mendapatkan materi dan teori kepada penyuluhan. Yang ke-17,
Masalah apa saja yang Bapak alami sehubung dengan kegiatan usaha tani? Beliau menjawab terkait kesepakatan pupuk. 18. Apakah dalam kegiatan usaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Beliau menjawab ya, berupa uang. 19. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Beliau menjawab, sarannya agar lebih banyak memberikan praktek di sawah agar yang disampaikan penyuluh mudah dipahami oleh petani. 20. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah? Beliau menjawab, harapan beliau agar pemerintah lebih banyak memperhatikan lahan sawah para petani apalagi yang kekurangan air dan kekurangan pupuk. Baiklah, saya mau memaparkan terhadap salah satu petani di desa. Tanggal wawancara 19 bulan November tahun 2020. Desa Tarijangkeang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Nama identitas responden yaitu Pak Bedu, umur 46, pendidikan formal SMP, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 15 tahun. Pendidikan non formal itu nama kursus satu pelatihan penanam padi yang lamanya 3 jam, pelaksanaannya di masjid. Manfaat kursus pelatihan mempelajari tentang penanaman padi. Deskripsi usaha tani ada 4. Pertama, hand traktor untuk mengelola tanah sawah. Yang kedua, cangkul berfungsi sebagai alat pemecah, penarik, dan pengaduk tanah. Yang ketiga, parang sebagai alat pemotong. Yang keempat, motor berfungsi untuk mengangkut atau membawa hasil panen. Yang kedua, usaha tani. Luas lahan 1 hektar, status lahan milik sendiri. Uraian produksi satuan kilogram, jumlah fisik 3.000, harga satuan 4.900, nilai total 14.700.000. Biaya variabel benih yaitu liter 25, jumlah fisik 25, harga satuan 135, total nilai 3.375.000. Yang kedua itu pupuk kita ada 3. urea 200 kg, harga satuan 15.000, total nilai 3 juta. SP36 satuan itu karung, jumlah fisik 2, harga satuan 260, total nilai 520. Lalu yang berikutnya KCL kilogram, harga jumlah fisik 100, harga satuan 10.000, total nilai 1 juta. Yang ketiga itu pestida itu hanya memakai hama satuan itu botol, jumlah fisik 2, harga satuan 35.000, total nilai 70.000. Upah tenaga kerja, pengelolaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen tidak ada. Total biaya variabel, biaya tetap, pajak, lahan, dan penyusutan juga tidak ada. Biaya tetap, total biaya produksi 8.139.000, pendapatan 6.561.000.000. Yang kedua, berapa biaya pendapatan sebagai petani dalam semusim? 25 juta. Berikutnya, berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Tidak ada. Komponen teknologi tanaman jajar legowo, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman legowo? Bapak Bedu menjawab ya. Jika jawabannya sejak berapa tahun? Sejak 2010. Dari siapa? Bapak Bedu mendengar dari tokoh masyarakat. Keempat, apakah Bapak melakukan sistem tanaman legowo? Beliau menjawab, ya, alasannya karena sistem tanaman legowo meningkatkan jumlah produktivitas. Yang ketujuh, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluh pertanian? Beliau menjawab, ya, dan berapa kali itu mengikutinya tidak menentu, dan tempat diadakannya itu kantor PPL atau sawah. Dan 8, berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Beliau menjawab itu 1 bulan. Yang ke-9,
jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Beliau menjawab, hama dan racun. Yang ke-10, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam berusaha tani? Beliau menjawab, memberikan solusi kepada petani dan mengarahkan masalah yang dialami petani. Yang ke-11, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL, baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Beliau menjawab, kemampuan PPL penguasaan materi itu, yang pertama penguasaan materi sangat bagus, yang kedua penguasaan teknik pupuk dasar dan urea, yang ketiga penguasaan lapangan itu 1 petak, yang keempat wawasan tentang kegiatan usaha tani itu sangat bagus. 12. Menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Yang beliau menjawab, mudah dimengerti, alasannya dapat dipahami dan diterapkan. Yang ke-13, menurut Bapak metode penyuluhan apa yang paling mudah dimengerti? Beliau menjawab, kunjungan di rumah, alasannya agar dapat diterapkan saat melakukan penyuluhan dan yang diberikan secara materi dan teori. Yang ke-14, menurut Bapak waktu penyelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada hari apa? Beliau menjawab, siang hari, alasannya karena memasuki jam istirahat dan petani tidak turun ke sawah. Ke-15, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Beliau menjawab kesadaran sendiri. Ke-16, bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Beliau menjawab dengan cara mengajak mereka mengikuti penyuluhan agar mendapatkan materi. Ke-17, masalah apa saja yang Bapak alami sehubung dengan kegiatan berusaha tani? Beliau menjawab terkait kesepakatan pupuk. Ke-18, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Beliau menjawab, ya, bantuan itu berupa uang dari pemerintah. Ke-19, apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Beliau menjawab, dapat memberikan bantuan untuk petani dalam penelitian merancang program dalam melakukan penelitian merancang program usaha tani. 20. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah? Beliau menjawab, agar pemerintah lebih memperhatikan lahan sawah para petani apabila yang kekurangan air. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara saya kepada penyuluh pertanian lapangan yang disingkat PPL. 1. Identitas penyuluh pertanian. Nama penyuluh Ibu Evi Masruro, STP, umurnya 39 tahun, pendidikan formalnya S1, tanggungan keluarga tidak ada, pendapat per bulannya 5 juta. Terus pendapat sampingan atau bulanannya 2 juta. Kursus pelatihan yang pernah diikuti ada 2. Yang pertama pelatihan IT, yang kedua pelatihan jamu tiram. Pengalaman yang menjadi penyuluh cukup lama, yaitu 10 tahun. Lamanya pelatihan IT itu 3 hari, pelaksananya pada bulan Desember 2019. Manfaatnya mengikuti pelatihan ini, mempelajari tentang IT untuk mendukung konstra tani. Yang kedua pelatihan jamu tiram, lamanya itu 1 minggu, pelaksananya baru bulan lalu tahun 2020. Manfaatnya itu mempelajari budidaya jamur tiram. Yang kedua, kegiatan penyuluh pertanian. Pertama, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan? Beliau menjawab, membuat LPM dan menyiapkan materi penyuluhan. Yang kedua, materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini? Dan beliau menjawab, yang pertama itu budidaya padi, budidaya jamur tiram, dan memanfaatkan pekarangan. Yang ketiga, metode apa saja yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada petani? Jawaban beliau, jeramah, alasannya memberi dan menjelaskan materi yang berupa video ataupun brosur. Yang kedua, diskusi, alasannya berdiskusi dari hasil yang diberikan. Yang ketiga, praktek langsung, alasannya langsung mempraktekkan hasil yang disampaikan. Yang keempat, apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Jawaban beliau, ya.
Alasannya materi yang diberikan dan belum dimengerti sama petani langsung dipraktekkan. Tidak, alasannya untuk materi yang diberikan tidak butuh peraga. Yang kelima, apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Beliau menjawab, ya, dibuat dalam 1 tahun. Setiap penyuluh membuat jadwal kepada petani. Yang ketujuh, yang keenam, di mana kegiatan penyuluh disampaikan? Beliau menjawab, biasa di mana saja, bisa di rumah, di sawah, pinggiran sawah, sehingga tidak ada batas. Yang ketujuh, bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluh? Beliau menjawab antusias. Yang kedelapan, apakah mengalami kesulitan untuk mengatasi petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluh? Mohon penjelasannya. Yang beliau menjawab, tidak, karena petani antusias dalam kegiatan penyuluh. Yang kesembilan, kesan-kesan apa saja yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Beliau menjawab, petani memberikan respon baik kepada penyuluh baik berupa informasi yang belum mau kita bisa melakukan pendekatan tentang teknologi. Yang 10, apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Beliau menjawab, sangat perlu. Sangat perlu karena jumlah penyuluh semakin hari semakin berkurang. Sekian dari kelompok kami sudah memaparkan hasil wawancara kami terhadap petani dan penyuluh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.